Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah pada malam ini, Ibu Paringsih, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk menyimak materi yang akan disampaikan kelompok kami. Saya Siti Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 2130821002 sebagai moderator pada presentasi kelompok kita kali ini. Dengan rekan saya yaitu Nida Hopia dengan nomor induk mahasiswa 2130821006 dan Cindy Arizona dengan nomor induk mahasiswa 2130821009. Pada kesempatan presentasi kali ini, topik yang akan kami bawakan yaitu tentang fungsi pengarahan. Baik, langsung saja ya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Apa itu pengarahan? Pengarahan atau juga yang disebut dengan directing merupakan suatu kegiatan untuk mengintegrasikan usaha-usaha anggota-anggota dari suatu kelompok, sehingga melalui tugas-tugas mereka dapat terpenuhi tujuan-tujuan pribadi dan kelompoknya. Semua usaha kelompok menghendaki pengarahan apabila ingin secara sukses mencapai tujuan akhir kelompok tersebut. Adapun pengertian dari fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan itu sendiri memiliki arti yaitu fungsi manajemen berhubungan untuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju yang telah ditetapkan semula. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik dari fungsi pengarahan. Yang pertama itu ada fungsi pervasif atau pervasive function. Mengarahkan diperlukan di semua tingkat organisasi. Setiap manajer memberikan bimbingan dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua itu ada aktivitas berkelanjutan atau continuous activity. ARA adalah aktivitas berkelanjutan karena terus-menerus sepanjang kehidupan organisasi. Yang ketiga itu ada human factor. Fungsi mengarahkan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu terkait dengan faktor manusia. Karena faktor manusia kompleks dan perilaku tidak dapat diprediksi, fungsi arah menjadi penting. Lalu selanjutnya ada aktivitas kreatif atau creative activity. Fungsi arahan membantu dalam mengubah rencana menjadi kinerja. Tanpa fungsi ini, orang menjadi tidak aktif dan sumber daya fisik menjadi tidak berarti. Yang selanjutnya ada fungsi eksekutif atau executive function. Fungsi arahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif di semua tingkatan selama kerja di perusahaan. Bawahan menerima instruksi dari atasannya saja. Yang terakhir ada fungsi delegasi atau delegated function. Arah seharusnya merupakan fungsi yang berhubungan dengan manusia. Perilaku manusia pada dasarnya tidak dapat diprediksi dan mengkondisikan perilaku orang-orang terhadap tujuan perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh eksekutif dalam fungsi ini. Karena itu, ia disebut memiliki kelezatan di dalamnya untuk mengatasi perilaku manusia. Nah, untuk di pembahasan selanjutnya itu ada tujuan dari fungsi pengarahan. Jadi, tujuan dari fungsi pengarahan itu adalah untuk memenuhi tujuan dan target yang telah disusun dalam sebuah sistem manajemen, sehingga sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan di awal. Hal ini juga akan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan terarah. Jadi tujuan-tujuan tersebut adalah untuk memprakarsai aksi, efisiensi sumber daya, penyediaan stability, motivation tools, dan memenuhi aspek integritas tim serta pemenuhan upaya untuk kebutuhan perusahaan dan organisasi. Kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan juga berarti pertama, seni mempengaruhi sikap dan mengarahkan pendapat orang dengan dasar kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, orang yang menerapkan prinsip dan teknik yang memastikan motivasi, disiplin, dan produktivitas dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, kekuasaan yang melibatkan hubungan dengan orang lain. Dan terakhir, pemberi kemudahan yang membantu melancarkan pencapaian tujuan. Motivasi. Pertama, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan.
Masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada malam ini mengenai fungsi pengarahan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.